Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kana Pratiwi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan lisan di tugas magang hari keempat mengenai hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Yang satu A, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Tentunya berdasarkan pengamatan di sini motivator menyambutnya dengan ramah, humble, ceria, terus juga dengan pakaian yang rapi, tentunya terus menyambut anak dengan hangat dan penuh kasih sayang, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba? Ya, oke. Untuk memulai kegiatannya, tentu motivator ini melakukan pembukaan terlebih dahulu, menyambut murid, kemudian murid diajak masuk ke kelas, kemudian sama-sama kita melakukan doa sebelum belajar, terus tepuk semangat, yel Bimba, terus nyanyi lagu Cinta Ananda, terus nyanyi lagu La Bimba, terus berbahasa Bimba. Murid diajak untuk berdialog berbahasa Bimba, terus kemudian menyanyikan beberapa lagu, dan kemudian masuk ke bagian inti, yaitu bermain baca-bacaan dan modul bersama motivator. Itu awal untuk memulai kegiatan Bimba. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya harus senantiasa menciptakan suasana kelas yang fun learning, yang membuat anak ini nanti nyaman dan menyenangkan. Motivator harus selalu dengan cara bisa mengajak anak berdialog, mengajak anak bercerita, terus mengajak anak untuk bernyanyi, atau di sini motivator juga tidak memaksakan anak ketika sedang bermain modul gitu. Jadi suasana yang tercipta itu suasana yang nyaman untuk anak, suasana yang menyenangkan. Anak bisa mengerjakan modul yang diberi motivator itu dengan suasana yang senang gitu, karena adanya suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Untuk awal-awal mengajak anak berdialog, biasanya motivator ini menanyakan berdasarkan pengamatan. Di sini motivator menanyakan kayak, kakak pergi sama siapa ke sini gitu. Itu bisa dimulai untuk awal berdialog. Kakak bisa menanyakan kabar atau menanyakan sudah makan atau belum, mandi atau belum gitu. Atau bisa sambil berbahasa Bimba, kakak sudah minum SU belum gitu. Itu cara motivator untuk mengajak anak berdialog gitu. Bisa dengan bahasa Bimba ataupun berdialog biasa gitu. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Untuk reward ini bisa dua, lewat perkataan ataupun secara langsung. Berdasarkan pengamatan, ini motivator ini melakukan keduanya, memberikan reward seperti memberikan anak semangat, anak rajin gitu yang saya lihat. Terus untuk reward yang lainnya itu kayak tepuk tangan, terus bisa dengan memberikan jempol, atau bisa langsung memeluk anak tersebut gitu. Itu bisa dijadikan reward yang motivator lakukan di kelas. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya itu bahagia, happy, ceria, terus sikapnya itu sopan, terus humble kepada anak, terus ramah juga kan, dan penampilannya ini rapi, bersih, dan juga tentunya harus selalu wangi, dan sehingga anak ini nyaman ketika berada di dekat motivator tersebut gitu. Yang ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu tadi motivator, kalau murid di sini motivatornya ini memvariasikan antara aspek kognitif,
afektif dan juga psikomotorik. Ketika anak sudah merasa bosan bermain modul baca-bacaan, yang saya lihat motivator ini bisa memberikan permainan lainnya yang menyelingkan sehingga yang membuat anak ini nggak bosan, kayak dikasih warnai atau bisa anak diajak untuk bercerita gitu. Jadi divariasikan oleh motivator bagaimana anak ini nggak bosan. Jadi itu ya yang motivator tersebut lakukan. Motivator memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajarnya tuh. Yang sebenarnya, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Berdasarkan pengamatan saya, untuk bermain baca-bacaan bisa dilakukan secara berbarengan ataupun tidak. Namun yang saya lihat di kelas observasi yang berdasarkan pengamatan, di sini bermain baca-bacaan tidak dilakukan secara berbarengan karena dikarenakan takutnya nantinya malah mengganggu fokus anak yang sedang baca. Jadi semisal anak ini yang satu sedang baca, satunya lagi dikasih tulis terlebih dahulu, nanti kalau selesai baca baru bergantian, kayak gitu yang saya lihat selama proses di dalam kelas. Jadi motivatornya tidak mengasih anak ini berbarengan tapi bergantian supaya kondisi kelas ini lebih kondusif, nyaman, dan juga menyenangkan untuk anak-anak gitu. Yang B, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada kegiatan pembuka. Untuk ekspresi dan sikapnya, di sini anak ini ikut berperan aktif. Anak ini juga semangat. Terus anak ini ceria, terus happy juga. Karena ada beberapa anak satu atau dua yang sedang diam tidak ikut menyanyi dikarenakan moodnya itu saat itu sedang tidak baik. Tapi yang saya lihat kebanyakan anak-anak ini selalu happy, bahagia, dan juga semangat, antusias untuk melakukan kegiatan pembuka gitu. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Tentunya ada yang saya lihat, karena seperti yang saya jelaskan bahwa mood anak ini kan gampang berubah-ubah karena datang pun dalam keadaan mood yang tidak baik. Jadi di sini saya lihat motivator ini sangat cerdas bagaimana dia membujuk anaknya ini, dan motivatornya ini melakukan sesuatu yang dapat membuat moodnya ini yang tidak baik menjadi baik gitu. Jadi sikap motivator ini, kegiatan motivatornya ini yang bisa merubah anak yang tadinya tidak ceria jadi ceria, anak yang nggak semangat jadi semangat. Jadi kalau ditanya ada, ya tentu ada gitu. Tapi kebanyakan mungkin anak ketika masuk ke dalam kelas itu dalam keadaan yang ceria dan semangat. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ekspresinya anak senang, terus sikap anak juga menikmati permainan modul tersebut. Kalaupun ada beberapa anak yang sedang melamun atau diam, itu dikarenakan anak tersebut belum mengetahui permainan lebih jelasnya. Jadi di situ motivator memberikan motivasi dan arahan kepada anaknya sehingga anak ini menjadi lebih nyaman lagi dan lebih menikmati prosesnya. Tapi sejauh ini yang saya lihat anak-anak ini menikmati dengan perasaan yang dan ekspresi yang happy gitu. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sejauh yang saya lihat di sini hampir semua murid mau untuk melakukan kegiatan yang diberikan motivator, bermain baca-bacaan, bermain modul, mewarnai, semuanya mau. Mungkin ada beberapa satu atau dua yang tidak inginkan. Biasanya dikarenakan tadi moodnya sedang tidak baik, bisa atau di dalam keadaan yang sedang ngantuk, terus atau dari rumah sudah marah-marah, jadinya pas datang itu tidak ingin bermain apa-apa gitu, tidak ingin melakukan kegiatan apa-apa yang diberikan oleh motivator. Palingan di situ anak itu hanya bermain atau mewarnai aja sih. Jadi
saya melihat jelas bagaimana motivator ini membujuk anaknya, memberikan berbagai kegiatan yang membuat anak tersebut happy, yang membuat anak tersebut yang mau kembali untuk melakukan kegiatan gitu. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada. Setiap anak itu ada beberapa anak yang kesulitan, tidak mampu melakukan kegiatan motivator. Biasanya anak-anak itu baru mendapatkan modul baru atau permainan baru. Jadi di situ yang saya lihat motivatornya mengarahkannya dengan baik, memberikan semangat dan motivasi yang baik kepada anak sehingga anak ini mampu untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator tersebut gitu. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang keenam, yang saya lihat di sini ada murid yang happy ketika masuk ke dalam kelas, sudah semangat. Yang kedua, ada yang murid yang masih kemudian atau masih ingin ditemani oleh ibunya, ada. Terus yang ketiga, di sini ada murid yang diam dan tidak diam saja gitu di dalam kelas. Dia hanya cuman mau ngomong kalau dikasih pertanyaan atau bermain modul gitu baru mau jawab gitu. Terus ada juga yang super aktif, terus ada yang super bawel, yang sangat cerdas lah ya, pintar bicaranya. Terus ada yang sangat bersemangat, sangat menikmati, ada yang gampang berbaur, dan kebanyakan sih anak-anaknya happy-happy dan ceria dan sangat menikmati semua proses dan yang ada di kelas tersebut bersama motivatornya gitu. Yang kecil, pengamatan terhadap suasana kelas. Satu, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator ketika sih. Di sini motivator menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Motivator selalu memastikan kelas ini bersih, wangi, tidak kotor, terus suasana AC-nya itu terjaga, udaranya itu terjaga dengan baik sehingga ketika anak masuk ke kelas, anak ini nyaman untuk belajar, terus menyenangkan. Motivator ini melakukan kegiatan ini dengan menyenangkan. Kalau misalkan ada anak yang nggak baik moodnya, itu dibujuk gitu, terus nggak semangat diberi kasih semangat, terus diajak berdialog, diajak untuk bernyanyi bareng-bareng, diajak untuk berperan aktif. Pokoknya yang saya lihat di sini suasana kelas ini, motivator ini memberikan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan anak-anak ini semua menikmati proses kegiatan yang ada di dalam kelas tersebut. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama observasi yang saya lihat di sini, pemaksaan atau kekerasan ini sama sekali tidak ada ya. Tidak ada. Apalagi motivator ini tidak pernah memaksakan kalau muridnya ini tidak mau, tetapi melainkan ketika anak ini tidak ingin melakukan kegiatan tersebut, yang saya lihat motivator di sini bagaimana caranya dia mengajak anak ini yang tadi tidak mau untuk mau gitu. Jadi nggak ada pemaksaan, tapi melainkan memberikan motivasi dan semangat yang tadi anak yang nggak mau jadi mau gitu. Jadi walaupun nggak dipaksa tapi dikasih semangat dan motivasi, jadi dia mau lagi gitu. Jadi apalagi kekerasan itu sama sekali nggak ada. Jadi suasana kelasnya ini nggak ada sama sekali pemaksaan atau kekerasan. Semuanya dilakukan sesuai kemampuan dan juga kemauan dari si anak tersebut, sehingga prosesnya itu menjadi fun learning, small step system, dan dilakukan sama motivator secara individual system. Jadinya tumbuh minat baca dan belajarnya ini akan cepat sih yang saya lihat ya, karena adanya suasana kelas yang fun learning gitu. Yang D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Satu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Di sini motivator dan murid sama-sama melakukan doa sebelum belajar, kemudian tepuk semangat, kemudian yel bimba, kemudian nyanyi lagu Cinta Ananda, terus sama menyanyikan lagu berbahasa Lebimba. Motivator berbahasa Lebimba, terus menyanyikan lagu beberapa yang
lagu anak-anak baru kayak misalkan lagu nama-nama hari dan lain-lainnya gitu, baru kemudian motivator mengajak anak untuk bermain modul. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Tentunya bermain baca-bacaan, bermain modul baru, bermain permainan modul tulis, terus mewarnai, diselingin mewarnai, bermain modul hitung lewat matematika, terus bisa, dan terakhir ditutup dengan bermain baca-bacaan kembali. Itu kegiatan intinya. Dan tiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Tentunya kegiatan utama dan kegiatan prioritas yaitu banyaknya bermain baca-bacaan bersama murid, yaitu modul-modul yang sudah dipermainkan oleh murid, yang sudah diselesaikan oleh murid yang ada di kotak KPK itu dipermainkan ulang, dan itu menjadi prioritas dan kegiatan utama yang dilakukan oleh murid. Bisa juga dengan bermain modul yang saat itu juga sudah murid lakukan, sudah murid kerjakan gitu. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Untuk kegiatan penutup yaitu biasanya motivator sama-sama berdoa sesudah belajar, terus kegiatan penutup itu doa sebelum belajar, sama motivator memberikan pesan, kayak pesan ibu guru pulang sekolah itu. Terus udah sih, cuman kayak doa sudah belajar sama itu tadi, pesan ibu guru pulang sekolah, buka sepatu dan lain-lain gitu. Setelah itu baru murid meninggalkan kelas. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba yang diterapkan oleh motivator? Di Bimba di sini kegiatan lama durasinya ini kurang lebih 60 menit atau 1 jam, dan biasanya sebelum 1 jam itu atau 5 menit, sekitar 50, ketika sudah 55 menit, sisa 5 menit ini biasanya waktu sudah selesai dan murid sudah keluar dari kelasnya gitu, untuk biasanya menunggu orang tuanya menjemputnya gitu. Jadi ya sekitar kurang lebih 60 menit atau 55 menit gitu. Tapi kebanyakan sih durasinya 60 menit 1 jam ya, kalau di Bimba secara langsung. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.